Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan kami dari kelompok Doom Retro. Nah, kali ini kami akan menjelaskan gimana sih cara mengelola kelompok dalam menghadapi transformasi digital. Apalagi kan teknologi lagi berkembang pesat banget nih, perlu banget informasi baru dan kiat-kiat organisasi agar bisa bertahan di dunia yang kompetitif ini. Materi tersebut akan kita kupas dari konsep inovasi, knowledge sharing, interpersonal skill, organizational commitment, dan POAC. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, simak video sampai habis ya. Tentunya kita semua tahu dong kalau seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan Indonesia pun juga terkena dampak dari pandemi ini. Nah, hal ini mengakibatkan seluruh kegiatan seperti bisnis, pemerintahan, dan organisasi mau tidak mau menyesuaikan diri untuk melakukan segala kegiatan melalui media digital. Dengan begitu, tentunya transformasi digital tidak dapat dihindari. Sebelum menuju pembahasan mengenai bagaimana cara menghadapi transformasi digital, kalian tahu nggak sih apa itu transformasi digital? Menurut Kaplan, transformasi digital adalah perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh pemakaian teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, setiap kelompok dalam organisasi harus siap dalam menghadapi transformasi digital agar tidak kalah dalam persaingan atau mencegah terjadinya kebangkrutan. Maka dari itu, kita perlu tahu nih cara-cara apa aja sih yang bisa dipersiapkan untuk menghadapi transformasi digital ini. Nah, dalam transformasi digital ini, dunia bisnis banyak sekali mengalami perubahan terutama untuk memenuhi permintaan konsumen. Untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut, diperlukan kemampuan berinovasi pada setiap individu dalam kelompok. Inovasi ini membantu organisasi memenuhi permintaan konsumen yang bisa dilakukan dengan cara mengembangkan ide-ide baru pada produk atau jasa dalam bisnis yang dilakukan. Inovasi ini bisa dilakukan dengan langkah awal yaitu knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini merupakan aksi dari beberapa individu atau kelompok ketika memberi informasi dan bertukar pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya, sehingga individu lain dalam kelompoknya mendapat berbagai pengetahuan atau insight baru dari orang lain yang bisa memunculkan inovasi baru. Apalagi di era transformasi digital ini, kedua hal ini sangat penting dilakukan oleh pelaku bisnis karena bisnis yang dapat bertahan ialah bisnis yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan mampu berinovasi agar menarik perhatian konsumen. Komunikasi dengan orang lain menyampaikan pendapat atau ide agar orang lain dapat memahami, menjalani relasi baik dengan rekan kerja, dapat menempatkan diri ketika berkomunikasi dengan berbagai macam individu. Hal tersebut pasti nggak jauh dong sama yang namanya komunikasi. Nah, hal itu bisa dibilang interpersonal skill. Interpersonal skill memainkan peran penting dalam transformasi digital. Interpersonal skill ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Karena tidak lain dan tidak bukan, komunikasi adalah kunci pemahaman antar individu dalam berorganisasi. Nah, selain memerlukan hal-hal yang tadi disebutin, kelompok juga memerlukan sebuah komitmen dalam berorganisasi untuk menghadapi transformasi digital ini. Menurut Baudet, komitmen adalah sebagai kekuatan identifikasi dan keterlibatan seseorang karyawan individu dalam suatu organisasi dengan fokus pada perspektif sikat komitmen suatu organisasi dan fokus pada perspektif sikat komitmen mereka. Komitmen dalam organisasi akan membuat individu memberikan yang terbaik kepada organisasi di mana ia bekerja. Bekerja dengan komitmen yang tinggi akan membuat individu terikat terhadap organisasinya. Individu dengan komitmen yang tinggi cenderung senang membantu dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Tentunya dengan memiliki komitmen yang tinggi, individu dalam kelompok organisasi akan memiliki keterikatan yang tinggi pada pekerjaannya. Maka hal ini akan membuat individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi dan mengerahkan segala usaha demi tercapainya tujuan perusahaan, meskipun dihadapkan pada segala kondisi dan perubahan yang ada. Dan yang terakhir nggak jauh nih pembahasannya sama minggu lalu, yaitu peran dari supervisor dalam mengembangkan konsep POAC yang terdiri dari planning, organizing, contracting, controlling. POAC ini adalah
sebuah proses atau usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi oleh semua aspek, baik itu manusia maupun mesin. Nah, transformasi digital ini pun tidak lepas dari teknologi atau mesin. Jadi, konsep-konsep dalam POHC sangat membantu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Nah, itu dia penjelasan mengenai gimana sih cara mengelola kelompok dalam menghadapi transformasi digital. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa mendapatkan insight baru ya mengenai cara kelompok dalam menghadapi transformasi digital. Dan ini dia beberapa referensi yang kami gunakan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton, stay safe dan healthy, bye!